biasa hari ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, bukan satu kebetulan juga, saya tidak ada koordinasi sama prosedur hari ini, saudara. Tapi sebenarnya tadi setelah khotbah saya mau nyanyi lagu itu. Ya, dan tema khotbah saya pun berkenaan dengan lagu itu, saudara dikasih itu. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya saudara, itulah Tuhan kita yang ajar. Ya, yang tadinya nggak tahu kan kita nggak ngobrol-ngobrol kan, nggak ngopi ya, ada yang juga baju badasnya juga sama gitu ya. Baik, puji Tuhan. Tentunya senang sekali saya boleh diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebenarnya di sini ada senior, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi sebenarnya bukan menyampaikan firman Tuhan, tapi saya rindu untuk sharing aja deh, gitu ya. Karena di sini ada senior saya beberapa tahun yang lalu, gitu ya. Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih tentunya untuk kesempatan yang diberikan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang besar tentunya dimulai dari sesuatu yang sederhana atau sesuatu yang kecil. Dan Alkitab berkata saudara, barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Nah untuk itu percayalah saudara Tuhan, kalau kita ditempatkan di tempat ini, kita belajar untuk tetap setia. Dan kalau kita setia, saya percaya janji Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Ya, kalau berbicara tentang khotbah, Bapak Ibu Saudara, saya ini tidak pernah kepikiran khotbah, gitu ya. Dulu saya ingat banget pertama kali saya mulai untuk melayani Tuhan, itu ada di salah satu gereja yang kecil, saudara. Dan itu tugas saya itu adalah nyapu-nyapu gereja, bersihin kursi, ya, angkat-angkat sound system, gitu ya. Dan saya menikmati akan hal itu, saudara. Dan janji Tuhan ketika tergenapi hari-hari ini, saya percaya dalam pelayanan tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. Baik itu kita singers, worship leader, baik pemusik, semua pengkhotbah upahnya sama di mata Tuhan. Yang penting saudara kita lakukan segala sesuatu dengan ketulusan hati. Waktu kita melakukan dengan ketulusan hati, pasti upahnya kita dapatkan. Dan saya bersyukur waktu demi waktu, berjalannya waktu saudara, kalau sampai hari ini boleh dipercayakan, sekali lagi, bukan karena hebat, bukan karena kuat, tapi itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, nah untuk itu saudara, ada pepatah lama bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, walaupun namanya sudah ada di layar saudara, tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nixon Siregar. Kalau Siregar berarti sudah tahu ya. Saya berasal dari Sumatera bagian utara, gitu ya. Sumatera Utara, tapi saya besar, saya lahir, saya kecil, saya besar, saya sekolah di Jakarta dan Bekasi, saudara. Jadi walaupun orang Sumatera, tapi nggak bisa dibohongi wajahnya sudah berubah menjadi orang Jawa katanya gitu. Pertama kali ketemu katanya biasanya orang, wah ini kayaknya orang Jawa gitu ya. Kenapa logatnya gitu. Tapi saya mau katakan saya ini Batak asli, saudara. Itulah bedanya kalau orang Batak sudah diubahkan oleh Tuhan. Ya, orang Batak yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bahkan saya percaya orang-orang yang lain pun kalau sudah diubahkan oleh Tuhan, pasti something different, ada sesuatu yang berbeda. Ya, saya sudah menikah, memiliki seorang putri. Tadi istri saya tidak bisa ikut, Bapak Ibu Saudara, karena ada rekan kita baru buka kafe ya di daerah Galaksi. Tadinya saya diminta untuk ke sana, saya bilang saya minta maaf. Nanti aja selesai pelayanan baru saya mampir ke sana. Kok ini datang nih? Kalau nggak datang, wah udah ada ancaman begitu, berarti mau nggak mau harus datang. Ya, jadi saudara puji Tuhan, tadi kami melayani di jam 7, 9, 11 dan jam 1, dan saya bersyukur hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah keep pray. Katakan sama-sama Bapak Ibu Saudara, keep pray, ya kan? Atau dengan kata lain, tetaplah berdoa. Katakan sama-sama, tetaplah berdoa. Nah saudara, saya ingin bertanya, pernahkah Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang jatuh karena kesandung batu yang besar? Seringkali saudara, kita mendengar ada orang kesandung karena batu yang kecil. Jarang orang kesandung karena batu yang besar. Kenapa? Kalau batu yang besar itu kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya tidak percaya kalau batunya besar, kita bisa menghindar. Kenapa? Karena kita bisa melihat. Tapi seringkali saudara, orang jatuh karena batu yang kecil, yang sepertinya tidak terlihat, yang sepertinya dianggap sederhana, namun kalau orang udah kesandung, waduh, bisa berakibat fatal.
gitu ya. Hanya karena batu yang kecil, sesuatu yang sederhana yang tidak terlihat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tahukah Bapak Ibu Saudara negara mana yang dikenal sebagai negara gempa? Jepang. Wah, hari langsung Jepang. Hampir setiap jam, saudara kasih Tuhan, seringkali Jepang dilanda yang namanya gempa. Tapi yang luar biasa, sekalipun sering mengalami gempa, bangunan-bangunan di sana tidak langsung rubuh. Kenapa? Dari data yang pernah saya baca, ternyata saudara, bangunan di Jepang itu, tinggi bangunan itu setengah daripada pondasi bangunan. Jadi dengan kata lain, saudara puji Tuhan, pondasinya itu lebih dalam daripada tingginya. Sepertinya tidak terlihat. Ada di tempat ini yang kalau lihat rumah memuji pondasinya, wih pondasinya bagus ya. Kenapa? Karena pondasinya nggak pernah kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang kelihatan rumahnya, ini bagus ya. Ini pakai cat apa? Bagus ya, bisa interiornya siapa? Bagus ya, kok dapurnya, kitchen setnya bagus banget. Gitu. Pasti yang dipuji adalah bangunannya. Jarang orang memuji yang namanya pondasinya. Nah, apa kaitannya Bapak Ibu Saudara? Seringkali saudara doa kita anggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Makanya kenapa saya rindu untuk sharingkan hal ini. Next, yang pertama saudara, karena seringkali banyak orang menganggap doa itu sebagai hal yang biasa saja. Tidak menganggap doa itu sesuatu yang sangat penting. Karena tidak menganggap penting, makanya saudara di sini dikatakan, kenapa? Karena pemahaman dan pengalamannya mengenai doa itu kurang. Sehingga menjadikan doa itu hanya sebatas rutinitas. Orang Kristen harus berdoa karena kurangnya pemahaman. Yang kedua, kenapa saudara? Karena yang seringkali saya temukan tidak menjadikan doa itu sebagai prioritas dalam hidupnya. Seringkali menjadikan doa itu sebagai jalan terakhir. Salah Bapak Ibu Saudara? Tidak salah kalau kita menjadikan doa itu sebagai jalan terakhir. Tapi kalau ingat jalan terakhirnya, seringkali belum ingat jalan terakhirnya, tiba-tiba sudah kembali ke rumah Bapak di surga. Ya. Nah, untuk itu saudara kasih Tuhan, jadikanlah doa itu sebagai prioritas. Kenapa saudara Tuhan? Karena saya tidak percaya doa itu bukanlah jalan terakhir, tapi jalan utama untuk kita semua. Nah, yang ketiga, kenapa saudara? Karena pemahaman dunia atau info dari dunia mengatakan bahwa udahlah doa itu nggak penting, yang penting itu usaha dan tindakan. Makanya dalam kekristenan dikenal dengan istilah ora et labora. Artinya adalah berdoa dan bekerja. Berdoalah atas pekerjaanmu dan bekerjalah atas segala doa. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, saya kena percaya ada begitu banyak orang punya pemahaman info dari dunia mengatakan udahlah doa itu nggak penting. Ngapain sih berdoa? Ngapain sih ke gereja? Ngapain sih ibadah? Ngapain sih baca Alkitab? Karena menganggap itu sesuatu yang tidak penting. Pemahaman dari dunia itu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, kenapa lagi saudara? Karena seringkali kita berpikir begini, udahlah ngapain sih berdoa? Karena sebelum berdoa pun Tuhan sudah tahu. Seringkali mungkin kita berkata bahwa sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Jadi buat apa saya berdoa? Karena sebelum saya berdoa pun Dia sudah tahu. Itu saya mau katakan saudara, sebenarnya bilang aja dia malas berdoa. Ya kita tahu saudara, sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu. Tapi seringkali Tuhan juga rindu mendengar apa yang menjadi kerinduan hati kita, pengakuan kita. Saya mengatakan saudara, dalam setiap kali dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, jadikanlah doa sebagai kesadaran kita ini manusia yang tidak ada tanpa Tuhan, tidak ada apa-apa yang tanpa Tuhan. Tapi yang kedua, doa itu pun adalah salah satu bentuk mengakui bahwa Kau yang Maha Kuasa, Kau yang sanggup menolongku, Kau yang sanggup memberkatiku, Kau yang sanggup memulihkanku. Jadi doa sadar siapa kita di hadapan Tuhan. Tapi kita juga tahu siapa Tuhan yang mempunyai segala. Jadikan doa itu
menjadi sesuatu yang sangat kita butuhkan, sangat kita rindukan. Berikutnya saudara, kenapa saya rindu untuk menyampaikan hal ini? Karena ada begitu banyak orang mulai apatis dan meragukan kuasa doa. Udah mulai apatis karena nggak melihat Tuhan. Katanya kalau aku berdoa Tuhan langsung tolong. Ada kalanya Tuhan langsung tolong. Tapi jujur ya Bapak Ibu Saudara, dari pengalaman kita lebih banyak mana? Langsung ditolong seketika atau menunggu terlebih dahulu? Ada kalanya memang ketika Tuhan tiba-tiba tolong, ya sudah Tuhan tolong. Tapi seringkali kita kadang-kala masuk yang namanya masa penantian, di mana kita harus menunggu jawaban doa. Saya ingat saudara kasih Tuhan, saya berdoa untuk papa saya pada waktu itu agar papa saya bertobat. Ya, papa saya orang baik, saudara. Saya nggak pernah mengingat dia pernah pukul saya dalam kehidupan saya, nggak pernah. Saudara. Sekalipun dia nggak pernah ke gereja, tetapi dia nggak pernah pukul saya waktu saya hidup, bertumbuh menjadi seorang remaja. Nah, saya ingat saya berdoa, Tuhan, aku berdoa pengen deh gitu. Kalau saya pergi ke gereja, papa juga ikut pergi ke gereja. Tapi papa saya nggak pernah mau ke gereja. Dia cuma bilang begini, udah Nixon, saya titip persembahan, doain papa ya. Jadi gitu aja. Sudah saudara saya lakukan dengan setia. Tapi saya berdoa terus menerus agar papa saya mau pergi ke gereja. Karena saya kena percaya saudara, berbuat baik saja tidak cukup untuk membuat kita selamat saudara. Keselamatan cuma satu, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Ya, perbuatan sebaik apapun tanpa Yesus sia-sia saudara. Tapi karena kita sudah percaya, respon kita adalah berbuat baik. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya ingat banget, tiba-tiba saya mendengar tahun 2009, tadi saya sudah cerita sama Pak Gembala, 2009 papa saya kena yang namanya kanker serosis atau kanker hati. Nah saudara, papa saya bukan orang yang cengeng gitu ya, tiba-tiba nangis atau gimana, enggak. Dia seringkali bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa, baik-baik aja. Kamu doain papa terus ya. Gitu. Tapi dia nggak pernah berdoa. Bayangkan ya, satu fenomena yang ada. Tapi saya selalu berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, saya rindu melihat papa saya pun bertobat. Nah saudara, singkat cerita, seminggu sebelum dia meninggal, ada satu momen di mana saya ngerawat dia. Jadi waktu itu saya berhenti sama sekali pelayanan, saya ngerawat papa saya pada waktu itu beberapa bulan sudah. Tapi seminggu sebelum dia meninggal, lalu kita ngobrol-ngobrol, ya cerita-cerita, lalu tiba-tiba dia bilang begini, papa mau didoakan. Wih, senang banget. Saya doakan dia, papa mau dibaptis nih. Waduh saudara, saya langsung pesan, pokoknya ambulan di mana aja saya kejar, tolong bawa papa saya ke baptisan. Ya, pada waktu itu baptisannya di Kelapa Gading, ya di Kelapa Gading, saudara ya, dibaptis di situ. Waktu dibaptis, saudara, papa saya terbopo-bopo begitu, tapi dia ada sukacita, pulang saudara di rumah. Ya saya tetap jaga dia dengan sebaik-baik. Tapi tiba-tiba saudara, tepat tanggal 19 November 2009, 19 November 2009, hari dimana itu juga hari ulang tahun saya. Ya walaupun sudah sedikit lagi saudara, ya nggak perlu kirim-kirim apa-apa saudara, cuma doain saudara gitu ya. Saya nggak ada maksud saudara, nggak ada maksud, tapi saya mau cerita aja gitu ya. Tapi tanggal 19 itu saya berulang tahun, dan tepat hari itu papa saya meninggal. Sudah bisa bayangkan. Jadi pagi-pagi saya gantian sama adik saya bilang saya mau tukar baju saja, nanti saya datang lagi. Tiba-tiba adik saya telepon, bang, papa udah nggak ada. Waduh saudara, di situ saya nangis. Saya naik motor pada waktu itu, pakai helm, nangis sudah. Bayangkan, saya nggak denger lagu Korea, bener deh saudara, nggak denger lagu yang lain atau lagu-lagu sedih, tapi tiba-tiba saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa harus di hari ulang tahun saya? Lalu tiba-tiba saudara, Tuhan, saya percaya itu Tuhan. Dalam hati Tuhan cuma bilang, nah, yang kau minta adalah kesembuhan. Papamu sudah sembuh sekarang. Dan kau minta agar papamu bertobat, mengasihi dan mencintai Tuhan.
Tiba-tiba Tuhan ingatkan selama 1 minggu itu. Nah saudara, waktu dapat pemberian seperti itu, saya cuma bilang, Tuhan, aku percaya Engkau yang memegang kuasa dalam kehidupan. Tapi tahukah saudara, pada waktu itu kan baru terkenal yang namanya Facebook. Di Facebook, Facebook atau Friendster lah, 2 hal itu saudara. Ya Friendster ya, yang ngangguk-ngangguk kasih tahu ya, rekan-rekannya sudah tahu gitu ya. Di Friendster tertulis, Nixon, gua bersuka cita lu berulang tahun, selamat ulang tahun. Tapi di satu sisi, gua berduka yang paling terdalam. Jadi dalam 1 hari saudara, dalam 1 hari ada kelahiran Anda, tapi saya bersyukur. Itu untuk mengingatkan saya bahwa saudara punya Tuhan, hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Jadi saya lakukan hal itu. Dan saya ingat, ternyata saya harus menunggu puluhan tahun agar papa saya pun. Nah seringkali saudara dalam kehidupan kita harus menunggu. Nggak semonyong-monyong, kalau tiba-tiba terus-menerus dijawab oleh Tuhan, ya bagus. Tapi saya seringkali mendengar saudara, ada begitu banyak orang yang memang harus menunggu untuk mendapatkan apa jawaban daripada doa. Beberapa tahun yang lalu Indonesia mengalami pandemi. Jujur, siapa yang waktu virus corona datang, saudara, berdoa. Saya berdoa, kita doa, Tuhan, jauhkanlah virus yang kecil, lucu, imut, melepaskan, tapi mematikan ini ya Tuhan. Mungkin kita berdoa demikian. Tapi 1 bulan pertama kita doa sungguh-sungguh. Tapi bulan yang kedua kita mulai, oh Tuhan, apa yang terjadi? Bulan ketiga kita mulai, ya Tuhan, yang terjadi. Berikan itu. Tapi sudah puji Tuhan, akhirnya pun kita lewati itu semua. Amin. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya masa-masa kita menanti, bukan karena Tuhan jahat. Seringkali di tempat itulah kita didewasakan, kita dibentuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi jangan sampai kita apatis, apalagi meragukan kuasa doa. Saya nggak tahu Bapak Saudara. Mungkin ada begitu banyak doa yang hari-hari ini kalau naikkan kepada Tuhan dan belum dijawab. Itu bukan berarti Tuhan itu jawab. Tadi dikatakan apa? Tak selalu. Suara saya nggak bagus-bagus banget daripada WL tadi. Tuhan menjawab doa. Tadi mana? Namun dia pria di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena kepercayaan. Ini refnya dikatakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan cara di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau saya dengar khotbah nih, jawaban doa itu ada 3. Apa aja? Yang pertama, ya. Yang kedua, no. Yang ketiga, tuh. Tapi bagi saya jawaban doa itu ada 4. Yang satunya, dia ganti dengan yang lebih baik. Tadi kan dikatakan, Yesus mendengar lebih dari yang kita berdoa, Tuhan berkati aku dengan rumah satu. Tiba-tiba Tuhan berikan rumahnya. Lebih daripada apa yang kita. Saudara, sekali lagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahun 2020, siapa yang rumahnya ngalamin kebanjiran? Enggak ya? 2020 rumah saya mengalami kebanjiran. Mobil saya kelelep. Saudara bisa bayangkan, saya ingat banget itu tanggal 31. Orang Batak tanggal 31 pasti berdoa. Nggak mungkin saya mabok-mabokan, berdoa. Kami berdoa, minta ampun, minta maaf sama orang-orang yang kami pernah buat salah. Betul ya?
Saudara, saya ingat banget jam 2 kami pulang ke rumah dalam suasana sukacita. Nggak ada dosa dan perbuatan yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tiba-tiba, nah, kata tiba-tiba ini nggak enak. Tiba-tiba kami bangun, turun dari langsung saya lihat, ya Tuhan, ya kan? Tiba-tiba saudara kasih Tuhan, itu handphone nggak saya nyalain, saya itu jadi nggak kedengeran karena udah pulang jam 2, saya nggak biasa tidur jam segitu, bapak ibu sudah bisa Tuhan, jadi kelelapan sampai jam 6:30 baru bangun. Padahal tetangga saya udah telepon saya, ya kan? Nggak ada, karena kalau dari luar bapak saudara, mau orang teriak di luar nggak akan kedengeran deh. Itu singkat cerita saudara. Akhirnya itu kelelep, benar-benar kelelep. Mobil saya lihat kelelep dari depan, ya kan? Terus motor yang baru dikasih sama papa mertua saya kelelep juga. Baru kan 19 November ulang tahun saya kan, itu baru dikasih itu sama dia. Tapi saya nggak baru 2 minggu, baru 1 bulan. Jadi 1 bulan tiba-tiba sudah saya lihat, saya bangunin istri, mami, nah yang anjir, jangan kaget, anak saya tiba-tiba saya bangunin, nggak bangun, nangis langsung, papi banyak banjir. Yang dia pikir bukan, yang lainnya dia cuma mobilnya, mobilku papi, aku kelelep. Nah singkat cerita saudara, ada gitar yang seringkali saya pakai untuk ujian penyembahan, ngambang. Saya bilang sama anak saya, sama maminya, udah kamu naik aja tuh perahu karet, pergi ke masjid di situ, karena kumpulnya di masjid. Ya, singkat cerita saudara, saya mau ambil gitar, saya minta kunci gitu. Ku bersyukur, lihat mobil. Ku bersyukur Tuhan buat kasih sayang di dalam hidup. Nggak cukup di rumah lanjutin. Saya nyanyi saudara, tiba-tiba saya cuma menangis. Saya nggak ngerti waktu itu kenapa Tuhan hal ini harus terjadi. Saya lihat gosokannya Mbak, bapak ibu saudara, saya lihat, ya ampun baju jas tergenang. Dalam hati saya, Tuhan habislah. Nah saudara, singkat cerita, waktu pun berlalu. Waktu berlalu, nah saya ingat mau betulin mobil. Dan sudah tahu, mobil saya asuransinya baru berakhir itu di bulan November di tahun 2019. Jadi saya bisa bayangkan berapa dana yang saya keluarkan, 65 juta karena masuk dalam semester. Waduh, makin pusing. Tapi ambil kita, ku bersyukur. Saudara, kita nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi berjalannya waktu, saya cuma bisa bersyukur pada Tuhan. Saudara, walaupun sulit, bayangkan sulit. Yang tadinya tidurnya tempatnya enak, saudara, sekarang harus nyamper. Tahu yang bahasa nyamper ya? Saya nggak tahu. Menikmati tahu ya nyamper. Nyamper gitu, tidur di bawah di lantai. Iya kan? Anak saya cuma bilang, papi kapan nih papi, tunggu ya nak, saya takut ada banjir susulan. Saya bisa bayangkan, tapi berjalannya waktu, ingat sekali 2022 di saat pandemi kami memutuskan untuk bangun. Bos saya cuma bilang, kamu gila Isa, bangun rumah masa pandemi, duitnya dari mana? Saya bilang, saya nggak tahu duitnya dari mana, tapi day by day, setiap minggu saya harus gaji karyawan, tukang saudara, itu selalu ada tempat. Dan sekarang bukan menantang, tapi kalau banjir paling tidak akan masuk karena tingginya udah 1 meter dari jalan. Tapi saudara, saya bukan menantang, tapi saya mau katakan bagi setiap kita, inilah bentuk. Kadang-kadang kita nggak ngerti kenapa hal itu harus terjadi. Tapi Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Menarik ya saudara. Dan fakta Alkitab mengatakan ada 697 kata tentang doa. Menarik sekali. Kalau tidak penting, nggak mungkin dicatat. Bahkan saudara, dalam 1 Samuel 12 ayat 23 dikatakan begini, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Dari ayat ini kita bisa melihat saudara, orang yang tidak berdoa itu berdosa. Waduh, iya saudara, kalau kita tidak berdoa artinya kita sedang mengandalkan kekuatan kita sendiri.
Tapi kalau kita doa, kita sadar Tuhan saya perlu dan saya butuh Engkau. Nah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, saudara, dengan kata lain, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan mau kita mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Ayo saudara-saudara, sekalipun ayat ini adalah ayat yang paling pendek di dalam Alkitab, betul ya? Saya ingat sebuah cerita, saudara-saudara. Ada seorang anak dari keluarga orang Kristen. Biasa kalau Natalan itu pasti selalu ngadain acara ibadah Natal di rumah. Nah biasanya kalau anak-anak itu membacakan ayat hafalan, Yohanes 3 ayat 16 gitu biasa. Nah setiap kali mereka bisa menghafal, mereka akan dikasih apa? Kado. Iya kan? Nah ini anak saudara, dia tahu dia anak yang lemah dalam ingatan. Lalu keluarga udah mencap ini anak nakal, udah dia nggak bisa deh, udah pasti dia nggak dapat hadiah. Tiba-tiba anak ini datang ke omnya yang seorang pendeta. Dia bilang gini, Om, aku pengen dapat kado, cuman aku nggak bisa ayat Alkitab, nggak bisa apa Om. Ada nggak Om ayat yang paling pendek di dalam Alkitab? Ya kan? Oh ada. Di mana Om? 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayatnya apa? Tetaplah berdoa. Udah gitu aja Om, udah gitu aja. Saudara, tiba-tiba anak ini harus maju membacakan ayat. Semua mata terlihat dia seperti mau makan. Udah deh, dia akan bisa. Tiba-tiba saudara, dia berkata 1 Tesalonika 5 ayat 17, Tuhan berfirman, tetaplah berdoa. Semua diam, karena keluarganya berpikir masih ada terusannya. Tapi ini anak tetaplah berdoa. Dia lihat di mana. Dari situ saya bisa belajar, ternyata keluarganya juga tidak tahu firman. Gak pernah baca coba. Ya, tapi akhirnya saudara, dia mendapatkan. Saudara, mungkin ini adalah ayat yang terpendek, tapi kalau engkau lakukan dalam kehidupan hari-hari, ini sesuatu yang luar biasa. Saya bilang bapak-bapak, jangan merasa engkau kuat. Paling bahaya kalau istrimu sudah berlutut dan berdoa, Bapak, ke dalam tanganmu usahakan. Sudah tidak bisa berdoa. Jangan merasa kita kuat. Sesuatu yang sederhana. Makanya ada sebuah statement mengatakan, next, if you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Ya, sekali kita baca sama-sama 2-3-nya. If you only pray when you are in trouble, you are in trouble. Kalau kau hanya berdoa pada waktu ada masalah, itu masalahnya. Karena nggak pernah berdoa. Jadi masalah yang sesungguhnya bukanlah masalah, tapi masalah yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak mau berdoa. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Untuk itu sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan dalam doa-doa kita, saudara? Yang pertama adalah jadikan doa itu sebagai nafas hidup. Katakan sama-sama, nafas hidup. Ini penting, saudara. Artinya apa? Jadikanlah doa itu sebagai kebutuhan dalam hidup kita. Apa jadinya kalau kita tidak bernafas dalam 30 detik? Mungkin bisa. Ya, 10-30 detik masih bisa. 1 menit? Ya kan? Mungkin masih bisa, karena para perenang itu, saudara, masih bisa dia. Tapi lebih daripada itu, saudara, bingung. Dan akhirnya akan mengalami apa? Kematian. Sederhananya apa? Kalau kita tidak menjadikan doa itu sebagai nafas hidup, mungkin kerohanian kita pun bisa mati. Kenapa? Karena di dalam doa itu ada kekuatan. Waktu kita berdoa, justru di situ letak kekuatan. Di dalam doa itu ada penghiburan. Di dalam doa itu ada pengharapan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa garis bawahi. Ada Daniel 6 ayat 11 dikatakan 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan. Siapa Daniel? Raja boleh berganti, tapi penasehat tidak pernah berganti. Daniel, sesibuk apapun dia, saudara, Alkitab berkata 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Bahkan ada begitu banyak orang iri sama dia dan mencari kesalahan, tidak ditemukan selain ibadahnya kepada Tuhan.
Tapi yang luar biasa, sekalipun didengar hal semacam itu, saudara, Daniel tetap berdoa. Kalau tidak penting, saya percaya dia tidak akan pernah mau melakukannya. Tapi Daniel menjadikan itu sebagai nafas hidup. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 144, 7 kali sehari Daud memuji Allahnya. Bayangkan juga, Raja Daud 7 kali sehari dia membangun mezbah. Pasti akan percaya ada doa-doa di sana yang dinaikkan. Bahkan Yesus memberikan teladan bagi kita dalam segala sesuatu yang dia lakukan. Dia mulai dengan doa. Taman Getsemani menjadi saksi. Dia pun berdoa. Sampai dia berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Satu jam saja. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya pun kembali diingatkan, jangan sampai kita menjadikan doa itu kalau ada maunya, tapi jadikanlah doa itu sebagai nafas hidup. Sampai hari ini saya sih terbiasa dengan doa tengah malam. Ya, biasanya mulai doa itu setengah 12, setengah 1 baru mulai. Karena saya tergolong orang yang susah tidur, tapi jarang saya tidur di atas jam 2 itu jarang. Pasti ntar jam 1 udah tertidur, setengah 1 udah tertidur. Ya, dan saya mengalami begitu banyak jawaban-jawaban doa di doa tengah malam. Kalau saudara bisa lakukan ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa, saudara. Cari waktu di mana saudara nyaman untuk berdoa. Tapi pengalaman saya, kenapa doa tengah malam itu lebih cepat dijawabnya? Karena logika saya berkata, sedikit saingannya. Ya, di saat yang lain pada tidur kita berdoa. Kadang-kadang jam setengah 12 cuma nyanyi haleluya, haleluya, oh mulia. Karena kalau suara udah agak itu, dengerin aja baik-baik. Ya, tapi jangan YouTube ya saudara. Saya takut kalau denger YouTube, sudah lagi khusyuk, tiba-tiba itu lewat. Betul nggak? Tadi lagi khusyuk. Direkamkan nggak mungkin. Aduh, konsentrasi. Tapi saya sering kali dengar, ya, saya sering kali dengar ada sesuatu tertentu yang bisa kita dengar. Ya, jadi sudah ayolah jadikan doa itu sebagai nafas kehidupan. Saya percaya ada beda antara orang yang suka berdoa dengan ini. Orang yang suka berdoa dia akan tetap kuat dalam menjalankan. Orang yang tetap berdoa dia akan tetap maju dalam menjalankan. Amin. Nah yang kedua Bapak Saudara, next, jadikan doa itu sebagai komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan doa itu hanya sekedar laporan. Lapor Tuhan, tetangga di samping mobilnya ganti. Lapor Tuhan, tetangga di samping TV-nya ganti. Tapi saudara jadikan doa itu sebagai komunikasi. Sometimes Tuhan mendengar kerinduan kita, dan kita pun harus belajar mendengar kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita dalam kehidupan ini Tuhan punya rencana. Saudara berkecimpung dalam dunia marketplace, dalam dunia kerja, pasti Tuhan punya rencana kenapa saudara di sana. Kita sering kali dengar istilah IQ, EQ, SQ. IQ itu adalah kepintaran secara intelijen atau logika atau cara berpikir. EQ secara emosi. Orang pintar tapi nggak punya emosi. Waduh, emosi itu dalam arti bukan marah-marah saudara ya. Tetapi kalau ada orang berduka, kita juga ikut berduka, betul nggak? Jangan lagi berduka kita ketawa. Ini kan bahaya. Tapi kalau orang berduka, kita berduka. Sometimes orang bersuka cita, kita pun bersuka. Enak nggak saudara? Kita ulang tahun lagi diraya-rayain, tiba-tiba ada orang di pojok sana diem aja. Ya, kita kan bingung kan, ini kenapa nih orang? Tapi penting sekali memiliki yang namanya emotional quotient atau IQ itu. Tapi lebih daripada itu saudara, jangan lupa SQ, spiritualnya. Jadi bukan hanya berbicara tentang ya lahir, besar, hidup, ya kan, terus bertumbuh, mati, enggak. Tapi Tuhan punya rencana apa dalam hidup kita? Saya nggak tahu nih, mungkin Bapak Ibu di tempat ini ada potensi-potensi yang luar biasa. Ada bapak-bapak yang luar biasa di tempat ini, worship leader yang luar biasa di tempat ini. Kenali potensi kita dan Tuhan mau kita bergerak sesuai dengan potensi yang kita miliki. Jadi dengar apa yang Tuhan katakan. Maka
Makanya kalau doa itu sudah jangan dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya terus ngomong Tuhan, tapi kadang-kadang Tuhan say something, katakan sesuatu. Tiba-tiba tanpa sadar, nah doakan Bapak Gembala, Pak Hari, biar terus diberikan kesehatan. Kita dengarkan, lalu kita doain. Tuhan, aku berdoa, sehingga doanya tuh bisa panjang. Mungkin ada orang berpikir, kenapa ya doaku bisa sampai 1 jam? Nah saya aja kadang-kadang pembukaan, isi, ending, paling cuma 5 menit pun sudah kelamaan. Tapi ada orang berdoa bisa sampai 1 jam. Karena tanpa sadar doa ini buku Gembala, tiba-tiba Tuhan ingatnya. Doain A, doain B, doain C. Karena kita menjadikan doa itu sebagai komunikasi kita. Siapa yang percaya bahwa sampai hari ini Tuhan masih berkata-kata dalam diri kita? Yes. Ya, nggak usah tunggu secara audible, saudara. Kadang-kadang memang Tuhan bisa lakukan hal itu. Tapi saya takut kalau Tuhan lakukan hal itu, saudara bisa ketakutan. Betul nggak? Tiba-tiba saudara berdoa, Tuhan aku berdoa. Nah, itu betul. Nggak usah jauh-jauh, baca Alkitab. Dengar kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Saya percaya itu adalah suara Tuhan. Mulailah berdialog dengan dia, saudara. Ya, jangan satu arah. Kan nggak enak ya saudara kalau kita ngomong terus teman kita ngomong terus, nggak enak. Ada kalanya kita ngomong, bro, apa kabar? Baik, siapa namanya? Nah, dia juga nanya ke saya dong. Nggak saya tanya terus kan? Dia juga nanya, bro, apa lu baik? Apa kabar? Jadi ngobrol. Tadinya jauh menjadi dekat karena berdialog. Mulailah kita berdialog dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, kenapa saudara? Kita harus berdoa. Yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Doa sebagai pengubah diri dan kehidupan. Di sini ada sebuah statement mengatakan, if God answer your prayer, He is increasing your faith. If He delays, He is increasing your patience. If He doesn't answer, He has something better for you. Artinya apa saudara? Kalau Tuhan jawab doa kita, ya Tuhan menguatkan iman kita, bagus. Tapi kalau kita harus nunggu, berarti Tuhan ingin kesabaran kita makin hari makin meningkat. Tapi kalau Tuhan belum jawab atau tidak jawab, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik dalam hidup. Ada kalanya saudara, Tuhan izinkan itu semua, bukan untuk mengubah keadaan kita, tapi lebih untuk mengubah diri kita. Karena untuk mengubah keadaan kita semudah Dia membalikan telapak. Tapi untuk mengubah hidup kita, di manusia kita nih, saksinya adalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Bertahun-tahun saudara musik hanya untuk mengubah mereka. Apa yang terjadi saudara? Yaitu kenal sebagai bangsa yang berbalas. Tapi semua katakan bagi setiap kita, saudara, jadikan doa itu sebagai pengubah diri, bukan pengubah keadaan ini, tapi pengubah diri kita agar kita lebih Tuhan yang terbaik Tuhan sediakan. Kalau belum terjadi, saudara, percaya Tuhan nggak pernah punya rencana yang buruk dalam hidup kita. Jadi kita mengubah diri kita, sehingga saudara, kekristenan kita menjadi seperti ini, saudara. Tuhan, baik atau tidak baik yang aku alami, baik atau tidak baik yang terjadi dalam kehidupanku, baik atau tidak baik yang aku rasakan, aku percaya Tuhan tetap baik. Nggak pernah ada diselingkuhan sama Tuhan. Dan kalau kita berjalan begitu, saudara, waduh, sungguh indah, nyaman hidup kita. Kita nggak akan iri ketika melihat orang berhasil. Kita nggak akan jumawa ketika melihat orang tidak berhasil. Jadi jadikanlah doa itu sebagai pengubah diri kita dan kehidupan kita, sehingga kita belajar bersyukur, belajar bersabar, dan belajar percaya. Yang terakhir, saudara, waduh, kalau yang terakhir nih pasti bersuka cita. Yang terakhir, saudara, next terakhir, jadikan doa itu sebagai ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Boleh nggak saudara tanya di samping kanan kirinya, kamu pernah doain saya nggak? Tanya saudara, kamu pernah doain saya nggak? Gitu. Kan kita keluarga kan? Oh, mohon maaf deh kalau pertanyaan saya salah. Saya ganti pertanyaannya. Kamu pernah ngomongin saya nggak? Ya, kadang-kadang saudara kita jago ngomongin orang.
Tapi sekarang mulailah kita belajar mendoakan orang-orang di sekitar kita. Saya sangat mengapresiasi bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia melayani sampai jam-jam seperti ini. Dari terbit pada matahari sampai pada mau terbit. Kita bangun pagi-pagi, Saudara, setengah 5 udah bangun, jam 4 udah bangun, kita doa dulu. Ya kan, jam 5 udah persiapan, setengah 6 berangkat ke gereja. Udah, Saudara, luas panjang hari itu. Saya apresiasi kepada rekan-rekan yang melayani. Tapi doakan mereka agar mereka juga diberikan kekuatan. Doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan. Karena Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 berkata begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ini doa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan apa yang saya pernah pelajari, Paulus menghabiskan begitu banyak waktunya di penjara. Harusnya ya Bapak Ibu Saudara, orang yang di luar penjara yang menguatkan orang yang ada di dalam penjara. Makanya seringkali kita kunjungan ke penjara, betul nggak? Apa jadinya kalau orang penjara kunjungan ke rumah Bapak Ibu Saudara? Kita kunjungan untuk memberikan kekuatan. Tapi yang luar biasa, Paulus berdoa, hai jemaat Filipi, menjadi pengikut Kristus pada waktu itu tidak mudah. Tapi doaku, semoga kasihmu makin hari makin melimpah. Melimpah berbicara tentang apa? Kasihnya makin hari makin tulus gitu. Ikut Tuhan bukan hanya karena berkatnya, tapi ikut Tuhan karena kasihnya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kasihmu makin hari makin melimpah, kasihmu makin hari makin tulus, kasihmu makin hari makin berkualitas. Inilah doaku kepada kamu. Bayangkan Saudara, kalau setiap kita di tempat ini saling mendoakan, waduh, luar biasa. Ya, kita saling mendoakan. Apa yang menjadi kebutuhan gereja, kita doakan. Apa yang kita bisa lakukan untuk gereja, kita berikan, Saudara. Kenapa? Karena kita sadar, Saudara Tuhan, ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan, rumah kita bersama-sama, rumah di mana kita bertumbuh, rumah kita di mana kita sama-sama berdoa, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama didewasakan satu sama lain. Jadikanlah doa sebagai ucapan berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.